Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Sahabat semua, tidak semua orang tahu rasa sakit ketika kita sering dipandang rendah. Sama ada di tempat kerja, dalam keluarga, atau di kalangan masyarakat. Ada yang mengkritik kita karena penampilan, pendidikan, kekurangan atau status hidup kita. Ada yang bersikap kasar, mengeluarkan kata-kata pedih, menyindir, atau memperlekehkan usaha kita. Malah ada yang membuli secara terang-terangan dan membuatkan kita rasa seolah-olah kita tidak berharga. Tetapi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita. Manusia mungkin tidak menghormati kita, tetapi Tuhan memuliakan kita. Ingatlah, Tuhan tahu luka dalam hati kita. Dalam Mazmur 56 ayat 9, pemazmur berkata, "Engkau telah menghitung sengsaraku dan menaruh air mataku ke dalam kirbatmu." Setiap air mata akibat kata-kata orang, setiap serangan emosi dan mental, Tuhan tahu. Mungkin orang lain melihat kita kuat, tetapi Tuhan tahu betapa kita sebenarnya sedang terluka. Ketahuilah harga dirimu tidak ditentukan oleh mulut manusia. Dunia akan selalu menilai berdasarkan rupa, kejayaan, uang, atau status. Namun Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 4, "Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Tidak kisah apapun kata orang, kita tetap berharga dan dikasihi. Nilai diri kita tidak berkurang hanya karena seseorang menghina atau mengejek kita. Belajarlah untuk berdiri teguh dan janganlah serap kata-kata negatif. Mungkin kita telah dibuli di masa kecil atau sering direndahkan oleh orang di sekeliling. Jangan biarkan suara itu menjadi identiti dalam hidup kita. Sebaliknya, biarkan firman Tuhan menjadi cermin jati diri kita. Amsal 31 ayat 25 berkata, "Pakailah kekuatan dan kehormatan sebagai pakaiannya, dan tertawalah ia akan hari depan." Wanita yang takut akan Tuhan bukanlah wanita yang tidak pernah disakiti, tetapi wanita yang tetap berdiri karena dia tahu kepada siapa dia bersandar. Serahkanlah luka kita dan bukannya memendam luka itu. Jangan pendam dan diam sendirian. Luahkan kepada Tuhan dan carilah sahabat rohani yang boleh mendoakan kita. Mazmur 34 ayat 18 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Apabila kita membawa air mata itu dalam doa, Tuhan memberikan damai sejahtera yang melebihi logik manusia. Dia bukan sahaja menyembuhkan luka kita, tetapi mengajar kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadikanlah pengalaman pahit sebagai kesaksian hidup. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita melalui hinaan dan diskriminasi supaya satu hari nanti kita boleh menguatkan orang lain yang sedang melalui hal yang sama. Sama seperti Yesus ditolak dan dihina, Dia mengerti sepenuhnya rasa itu dan kini Dia menjadi penghibur kita yang sejati.
Kadang-kadang pengalaman pahit itu menjadi bahagian penting daripada perjalanan rohani kita, bahkan menjadi medan latihan untuk membentuk hati yang lebih lembut, empati yang lebih dalam, dan iman yang lebih matang. Walaupun perit saat mengalaminya, suatu hari nanti kita akan mampu berkata kepada orang lain, "Saya tahu apa yang Anda rasa." Dan Tuhan juga menolong saya keluar daripada keadaan itu. Kesaksian hidup kita mungkin menjadi harapan untuk seseorang yang hampir putus asa. Tuhan tidak membazirkan air mata anak-anaknya. Apa yang kita alami hari ini mungkin adalah pelayanan kita pada masa depan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 4 tertulis, "Dia menghibur kami dalam segala penderitaan kami, supaya kami dapat menghibur mereka yang berada dalam segala penderitaan dengan penghiburan yang kami sendiri terima dari Allah." Dengan itu, biarlah kita memandang penderitaan bukan sebagai penghujung harapan, tetapi sebagai alat Tuhan untuk mempersiapkan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain suatu hari nanti. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jika hari ini Anda dibuli, diremehkan, dipinggirkan, ingatlah, Tuhan tidak pernah memandang rendah diri Anda. Dia berdiri di pihak Anda. Mungkin manusia tidak melihat nilai Anda, tetapi Tuhan melihat potensi dan keindahan yang Dia sendiri tanam dalam diri Anda. Teruskan hidup dengan iman. Jangan biarkan suara manusia mematahkan panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Anda dicipta bukan untuk tunduk kepada hinaan manusia, tetapi untuk bangkit sebagai saksi kasih dan kekuatan Tuhan. Apapun kata mereka, biarlah suara Tuhan yang menjadi yang tertinggi dalam hati Anda. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv. Tuhan memberkati.